Cuma gini Mas, saya ada pertanyaan terdalam yang sudah saya simpan 2 tahun sebenarnya. Saya pengen tanya langsung terhadap sebuah konten YouTube swasti yang judulnya adalah YouTuber Bodong. Nah, itu kenapa kok sampai dia ditayangkan? Tidak ada konten kreator yang tidak pernah salah, termasuk menurut saya, apakah mungkin konten swasti itu benar semua? Ya, saya tahu lah, tidak ada konten yang 100% benar, pasti ada salahnya. Cuma kenapa kok harus dihakimi gitu? Nggak makanya. Tiba-tiba ada konten YouTuber bodong, dan di konten tersebut ya jelas-jelas sih yang dibahas adalah konten Gapi Indonesia. Saya sebagai YouTuber pemula itu bergetar. Untuk pencinta Gapi, semua tentang Gapi ada di sini. Dapatkan tips dan trik yang dikemas dalam hiburan di TikTok Gapi_Indonesia. Follow Instagram Gapi Indonesia 111 untuk mendapatkan update dan info, serta Instagram gapiindonesia.catalog untuk melihat koleksi Gapi premium kami. Bagi para pemburu Gapi berkualitas, ikuti lelang di grup Telegram kami, serta hubungi WhatsApp agar selalu terhubung dengan kami. Terus saya mau tanya ketika ini, kan menurut saya gini Mas, tidak ada guru yang tidak pernah salah. Ya, tidak ada konten kreator yang tidak pernah salah. Termasuk menurut saya, apakah mungkin konten swasti itu benar semua? Enggak juga. Enggak ya, karena saya juga merasa konten Gapi Indonesia itu tidak benar semua. Karena konten kita ya menurut sepemahaman pengalaman kita pasti. Oke, itu logis. Itu satu hal yang sangat logis banget, seperti halnya tadi Mas Red dan kawan-kawan mungkin yang lain, ya mereka akan membuat konten sepemahaman. Oke. Itulah kira-kira yang terjadi, kan dinamikanya demikian. Oke, cuma gini Mas, saya ada pertanyaan terdalam yang sudah saya simpan 2 tahun sebenarnya. Saya pengen tanya langsung terhadap sebuah konten YouTube swasti yang judulnya adalah YouTuber Bodong. Nah, itu kenapa kok sampai dia ditayangkan? Mungkin sebelum dijawab, saya pengen cerita dulu nih ya. Saya berawal dari pecinta Gapi awalnya, dan saya sangat melihat swasti ini sebagai guru. Jadi saya sangat mengagumi perusahaan swasti farm. Dulu Ricky yang mengenalkan saya, terus kemudian saya cari mapnya, dan kalau Mas Dadang masih ingat, saya pernah WA waktu itu tanya mapnya swasti, terus kemudian diarahkan ketemu Mas Surip. Saya ingat banget itu. Mas Surip, ya. Itu ternyata Mas Surip. Lama banget ya berarti? Tahun 2018. Waktu itu swasti belum menjual produknya ya kalau nggak salah ya. Masih ini ya, masih farm. Masih perbaikan macam-macam ya. Okay. Terus kemudian saya cerita sama Mas Surip, saya bilang, Mas ini ownernya siapa? Oh Mas Danang Mas, cuma nggak di sini orangnya. Wah saya harus belajar, karena saat itu saya melihat nih farmnya swasti di tahun 2018. Sistemnya sederhana, saya bilang sistemnya sederhana, tapi konsepnya yang luar biasa kalau saya bilang. Waktu itu dia ada akuarium, bawahnya itu ada kolam, dan saya lihat tuh di kolamnya kalau nggak salah ada jenis-jenis pelatih. Saat itu terus ada Gapinya, terus ada tim media di sana. Anak-anak SMA, kalau nggak salah, ingat ya, anak berseragam SMA itu sedang ngetek gambar. Dan saya bilang, wah ini bisnis yang keren. Dia bikin bisnis ini nggak sembarangan seperti kita nih, mulai dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, tapi ini langsung dengan bahkan ada kantor pemasarannya dulu, cuma belum difungsikan. Nah saya mau tanya, ketika saya mengagumi sebuah perusahaan, saya masuk di YouTube itu baru 4 bulan kalau nggak salah, konten saya naik pertama. Tiba-tiba ada sebuah konten YouTube dari swasti farm yang saya tuh bergetar pas nontonnya. Jadi saya ngerasa saya orang baru, Gapi Indonesia belum besar. Di YouTube pun saya nggak tahu apa-apa. Niat saya adalah untuk belajar dengan berbagi. Nah ini mungkin bedanya ya. Jujur saya tidak menunggu kaya untuk berbagi, saya tidak menunggu pinter untuk mengajarkan. Dengan mengajarkan itu saya termotivasi untuk yuk cari lagi ilmunya. Apa yang harus saya ajarkan lagi. Tiba-tiba ada konten YouTuber bodong. Dan di konten tersebut ya jelas-jelas sih yang dibahas adalah konten Gapi Indonesia. Saya sebagai YouTuber pemula itu bergetar. Jadi saya rasa juga YouTuber pemula saat itu menjadi, wah berarti kita nggak boleh sembarangan nih ya, kita bikin konten itu harus research dulu. Padahal menurut saya pemula itu adalah orang yang memulai dengan apa yang ada. Tidak ada senior tanpa ada pemula. Artinya saya harus lewati nih proses ini. Dan saya yakin yang bermental kuat seperti saya tidak banyak. Ketika dia diserang, atau mungkin dia melihat sebuah konten yang akhirnya dia baper, dia akan menghentikan jalannya. Nah mungkin saya akan tanya itu di belakang nanti. Saya juga terus akhirnya menelusuri profil dari Mas Danang, dan saya sangat, tetap ya saya nggak bisa nyimpen dendam. Artinya saya tidak masalah dengan apa yang maksud dibalik itu, nggak masalah. Saya tetap mau belajar nih.
Makanya saya bilang, oke, biarin nih si Swasti sama Gapi Indonesia biar kayak berantem, toh juga saya bisa naik juga ya dalam dunia media. Itu sengaja. Bisnis lah itu kan. Ya, itu sengaja saya lakukan. Cuma ini ada rasa penasaran nih, Mas. Artinya saya setelah menelusuri profil Mas Danang, orangnya gentle, ternyata orang baik. Saya banyak tahu kok kebaikan Mas Danang, bahkan ke petani-petani di Pemalang, Pekalongan, saya tahu. Ini Gosip orang... itu. Oh, gosip ya? Waduh, mulai berubah menjadi seorang real yang tidak disuka dibilang baik. Nah, itu saya terus penasaran nih, kok bisa ya konten itu lahir dari seseorang yang menurut saya sangat baik dan sangat gentle. Oke, bisa jadi gini. gitu kan? Konten itu murni, jadi di Swasti itu sebenarnya saya nggak terlibat terlalu jauh semuanya ya, maksudnya balik tadi posisiku itu di sana hanya founder sebenarnya, tapi secara strategi, secara produksi, secara macam-macam kan sebenarnya udah ada tim. Ada Taufik, ada Mas Dodi yang marketing brandingnya Mas Dodi, kemudian Taufik jadi managing director, Om Diki di R&D dan productionnya, kemudian ada Mbak Ella di finance directornya dan sebagainya. Ada tim semuanya masing-masing ada timnya sendiri. Jadi ketika sebuah konten, bahkan sekarang konten apa yang naik pun sebenarnya aku nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Apa yang katakanlah sedang dipromo pun juga sama sekali nggak tahu. Mereka? Sama sekali nggak tahu. Jadi ketika pada akhirnya judul itu yang diangkat atau mungkin konten itu yang diangkat dan sebagainya, itu mungkin ya kalau di bayangan saya itu tidak hanya, mungkin dalam hal ini Mas Rey kan mungkin merasa Mas Rey sebagai YouTuber pemula saat itu merasa kok ini aku disindir ya dan sebagainya. Mungkin bisa jadi Mas Rey iya, ada yang lain juga iya, atau mungkin yang lain juga semua, tapi mungkin Mas Rey merasa bahwa itu jadi cambuan buat Mas Rey. Mungkin Mas Rey waktu itu merasa juga, wah jangan-jangan aku, bisa jadi juga memang apa namanya, kawan-kawan itu di konten itu memang menyindir 1-2 konten yang mungkin bisa dikatakan kurang tepat. Bisa jadi waktu itu setelah konten itu naik, waktu banyak aku baca di komen juga waktu itu kan, oh kok ini kok arahnya ke Mas Rey. Oke, baiklah, itu aku mulai mengevaluasi, oh jangan-jangan yang dimaksud itu adalah seolah-olah ini ngarahnya ke Mas Rey. Seolah-olah yang mengarah ke Mas Rey. Padahal sebenarnya kalau menurut saya waktu itu salah satu aja gitu loh. Dalam hal itu waktu itu karena kita kalau nggak salah itu membahas, kalau masalah judul aku terus terang itu tim konten ya, semua yang judul. Cuman masalah ngangkat konten saat itu dibuat, aku ada di situ kan. Tapi sebenarnya seingatku itu nggak ada mandatori atau apapun yang menyebut itu Mas Rey ya. Dalam hal ini seingatku nggak ada. Karena memang murni bahwasanya kita itu hanya pengen meluruskan kalau memang ada pemahaman-pemahaman yang kurang tepat, takutnya keblasuk. Salah satunya apa ya kalau nggak salah, waktu Mas Rey kontennya Bluegrass sama AFR apa ya? AFR-nya kayak belum naik deh. Aku lupa. Bluegrass apa AFR? Bluegrass. Karena waktu itu diskusinya di internal itu ya di timnya Swasti dan ada ya tim tadi bahwasanya khawatirnya kalau itu dimasukkan di pemula itu akan jadi blunder. Kenapa? Karena secara lahiran kan ada bluegrass, ada blow, ada redgrass, ada dan intinya tidak menghasilkan keturunan yang 100% atau 90% itu sama seperti indukannya. That's why waktu itu salah satunya kenapa Mas Rey itu mungkin waktu itu yang dianggap salah satu latar belakang membuat konten. Tapi terus terang itu nggak Mas Rey doang, Mas. Ada yang lain juga waktu itu. Saya lupa, tapi ada yang lain juga, tapi nggak cuma Mas Rey, tapi latar belakang membuat video adalah itu. Bahwasanya jangan sampai kita memberikan pemahaman yang kurang pas ke kawan-kawan pemula, kasihan gitu loh. Kalau tiba-tiba terus beli bluegrass, misal katakanlah waktu itu di pemikiran kita ya, beli bluegrass terus anakannya turun 3, mereka akan langsung nyebut ke breedernya, oh gimana nih nggak stabil ini dan sebagainya. Karena pemula ini yang masuk di kuadran ini tadi, itu benar-benar taunya adalah mereka beli ikan biru, ini jadinya biru lah ya. Biru ya. Itu yang pertama. Kalau seingatku hanya itu, lebih karena itu. Kalau yang lain-lain no worries. Kalau konten-konten yang lain nggak ada masalah, kita nggak ada masalah kok dengan apapun. Toh sekarang kawan-kawan konten bikin konten hampir semuanya bikin konten kan, dan semuanya sesuai Mas Rey tadi, sepemahaman mereka, dan itu nggak ada masalah sebenarnya. Hanya waktu itu karena
kita Gapi lagi naik banget, kebetulan bluegrass waktu itu masuk, salah satunya itu jadi ikan pemula itulah yang jadi, kalau masalah ketahanan no worries, nggak ada masalah. Gupi itu bluegrass itu kan termasuk yang tahan kuat, cuman ketika sekalinya beranak tiba-tiba belang, itu yang kita khawatirkan. Akhirnya jadi pemula menjadi bingung, jadi putar balik jadinya loh. Ini aku beli katanya bluegrass kualitas bagus, stabil. Kadang-kadang soalnya masih harus diakui breeder kita, seller kita itu tidak menjelaskan dengan detail. Mas Re tahu lah. Tahu. Taunya adalah yaudah jual. Ya. Ternyata Mas Re juga cerita cukup menjadi hal yang sedikit bikin Mas Re nggak bisa tidur ya. Saya dan kawan-kawan swasti ya mohon maaf, bukan maksud yang bagaimana, tapi intinya kita pengen supaya bukan kita pengen menguasai atau apa, enggak Mas, sama sekali tak yakinkan, nggak ada niatan itu. Kita sangat-sangat senang ketika ada Mas Re, ada Pak Yusuf, ada yang lain-lain dan sebagainya. Enggak, kayaknya kita berusaha gimana caranya kita sama-sama menjaga supaya kawan-kawan yang baru masuk ini jangan sampai putar balik karena sesuatu hal yang mungkin mereka anggap harusnya begitu tapi ternyata nggak begitu dan kagol gitu. Nah itu ya kita coba sama-sama sama-sama kita kawal di bagian itu. Oke. Tapi yang saya lihat sebenarnya masalah perbedaan sudut pandang sih. Karena gini Mas, aku dari orang yang aku piara ikan dari SD, tapi aku bukan tipe orang yang tanganku ini jago piara bahkan. Nggak usah breeding dulu, tapi saya bukan tipe orang pemelihara yang baik. Jadi kalau dibilang zaman dulu itu tangannya panas. Dan memang basic saya pedagang gitu. Nah terus kemudian gini Mas, menurut saya breeding gapi itu untuk membuat mereka beranak gampang. Menurut saya yang paling sulit itu piara loh. Ketika dulu kan saya pertama beli, saya jujur SD saya beli, memulai dagang di Gapi Indonesia saya tuh beli ikannya. Ternyata kesulitan pertama itu adalah satu mengkarantina ikan, kedua itu mempertahankan mereka tetap hidup. Dan baru deh nanti kualitas itu nomor sekian malah. Untuk hidup dulu gini. Makanya kalau menurutku tadi dari cerita Mas Danang, oh ternyata yang dibilang tidak untuk pemula itu adalah ketika keturunannya belang. Tapi saya belum menyorot ke sana. Yang menurut saya buat pemula itu yang penting daya tahan tubuhnya kuat dulu, hidup dulu. Bahkan kalau saya ngajarin itu orang piara gapi bisa dulu berhasil, dia beranak udah seneng nih. Karena itu yang saya alami ya. Terus kemudian ketika keluar anaknya beda-beda, saya belajar lagi. Dan kalau saya bilang itu intermediate, itu menengah. Untuk membuat gapi strain, artinya 80-90% itu sama dengan induknya. Ilmunya nggak gampang, bener nggak? Apalagi mungkin bluegrass itu tergolong ikan yang sangat tidak gampang. Kalau kita bicara ikan solid mungkin ya, ikan solid lebih mudah kalau kita bilang penyimpangannya. Cuma yang saya lihat ternyata perbedaan ini hanya soal sudut pandang sih. Nah itu Mas, justru yang ingin saya sorot, kenapa kok sampai si konten YouTuber bodong ini ada dengan tujuan untuk YouTuber pemula nih yang mungkin tidak pakai research, tidak pakai data, tidak pakai pengalaman yang panjang. Sekalipun mereka memang salah, apakah pantas untuk sebuah konten itu meluruskan konten yang lain gitu loh Mas, yang mau aku tanyakan. Karena kalau aku secara pribadi sebenarnya kalau ya balik lagi channelnya swasti itu di channel swasti, artinya kan posisinya kita membuat konten yang sepemahaman kita dan mengulik apa yang memang sekiranya menurut kita saat itu perlu kita ulik gitu. Jadi kalau sudut pandang yang mungkin saat itu dan saat sekarang udah beda banget Mas. Mungkin sekarang itu kayaknya nggak perlu deh gitu, nggak perlu dibuat dan sebagainya, karena mungkin posisinya sekarang YouTuber sudah banyak sekali gitu. Kalau mungkin waktu itu zaman itu mungkin YouTuber kan belum banyak teman. Terhitung. Bisa dihitung jari lah. Dan artinya kita semua yang jadi corong, kita memang punya misi yang sama. Saya yakin Mas Re, Pak Yusuf, dan kawan-kawan juga punya tujuan yang sama kok. Kita sama-sama pengen memajukan Gapi, kita pengen sama-sama memajukan perbukian Indonesia, hanya how to-nya mungkin berbeda, way-nya berbeda, dan sudut pandangnya mungkin berbeda. Itu sama seperti Mas Re. Konten Mas Re kan banyak banget yang istilahnya Mas Re kan orang bisnis dan tahu bagaimana untuk mencuri perhatian lah.
Saya juga kadang lihat gitu, wah mantap ini. Artinya kan saya malah perlu belajar banyak dari Mas Rey bagaimana untuk membuat konten yang apa ya, yang benar-benar bisa sensasional sebenarnya. Ya itulah. Kalau Mas Rey pakarnya di bagian itu. Kalau kami itu benar-benar kami itu berusaha untuk menjadi guru. Salah satu guru ya, nggak cuma satu-satunya guru, tapi salah satu guru yang berusaha untuk baik dan benar. Dan insya Allah setelah itu pun juga, setelah waktu itu situasi demikian, aku langsung bilang ke anak-anak, mungkin kita lebih baik balik ke yang edukasi aja deh, karena mungkin bisa jadi kita nggak tepas untuk yang kayak gini kita nggak pas. Artinya ya oke lah, kita karena kita pengen waktu itu kebetulan Pak Yusuf datang, terus Mas Arul juga datang. Itu konten sesuatu yang sifatnya bisa dikatakan semi spontan. Cuma yang masih sedikit mengganjel nih, artinya kan Mas Danang sebenarnya tahu ya konten itu akan dibuat, bahkan sewajarnya harusnya mengkoordinir. Oh, dengan narasumber? Waktu itu saya ada di situ sih. Ada Mas Arul, Pak Yusuf. Kalau arah temanya yang dibahas saya tahu. Ya. Temanya memang apa namanya, hal itu yang mau diangkat tahu gitu. Kalau itu waktu itu selebihnya kan ya sudah, karena memang saya waktu itu datang ke Swasti juga saat itu cuman pas nemenin kawan-kawan itu datang, habis itu saya udah nggak Swasti lagi. Kalau saya lupa, kayaknya tayangnya kalau nggak salah selang seminggu atau 2 minggu setelah itu loh. Ya. Pokoknya dia dulu dan sebagainya. Dan Jadi untuk briefing tentang konten itu benar-benar spontan ya? Semi spontan lah bisa dikatakan, karena ada timnya sendiri yang sudah ya ibaratnya Pak Yusuf datang, kemudian tiba-tiba pagi itu ya sudah Mas Arul diundang ke sini sekalian yuk bikin konten. Ya udah bikin konten. Tapi konten temanya yang waktu dibahas sih memang sebenarnya mengenai fenomena progres. Bukan Mas. Fenomena tentang tentang YouTube, bagaimana konten-konten ini supaya kawan-kawan biar kita sama-sama punya punya landasan yang sama untuk mencerdaskan bareng-bareng gitu. Itu aja. Kalau masalah tiba-tiba terus ini terafiliasi dan tersetting bagaimana untuk itu salah satunya ke Mas Rey, ya mungkin secara tidak langsung bisa jadi iya. Tapi secara umum sebenarnya tentang konten-konten yang ada di pergubian waktu itu, karena cukup banyak yang mulai bermunculan, dan salah satunya juga Mas Rey juga muncul dengan sedikit. Tadi ibaratnya Mas Rey tahu strateginya bahwa supaya sedikit sensasi muncul demikian, terus kita punya pendapat yang berbeda lah, itulah dibicarakan dengan narasumber. Itulah yang terjadi sebenarnya. Oke, ini saya secara pribadi kena, tapi saya percaya ini banyak YouTuber pemula yang pada akhirnya takut nih, yang pernah ngebahas cacing sutra. Ya saya tahu lah tidak ada konten yang 100% benar, pasti ada salahnya. Cuma kenapa kok harus dihakimi gitu? Nggak menghakimi. Ya, tapi udahlah, aku rasa tidak perlu dijawab. Iya. Aman. Ya. Nggak ada. Terus gimana nih Mas untuk menanggapi ketika komentarnya itu kan ke arah negatif tuh? Bener nggak sih? Kalau apakah saya dari sudut pandang saya aja nih, komentarnya ke arah negatif pada akhirnya? Saya nggak lupa ya, nggak ingat tentang komentarnya dan sebagainya. Tapi ya namanya netizen ya, kadang netizen punya pemahaman pemikiran berbeda. Kita nggak mungkin menggiring netizen untuk jadi satu opini yang sama gitu loh. Tapi seringkali juga banyak hal yang dikomentari, nggak cuma yang ini ya, yang lainnya pun dikomentari netizen dengan sudut pandang yang berbeda, itu juga seringkali. Tapi intinya tak pastikan bahwasanya Swasti itu konten-kontennya pun, jika pun kita berkonten itu niat dan tujuannya adalah untuk edukasi. Ya. Kalaupun ada 1-2 hal konten yang katakanlah kurang pas dan sebagainya, pasti setelah itu langsung kita perbaiki untuk kita balik lagi ke edukasi. Makanya kita berusaha untuk berusaha untuk kalau bisa malah justru kita berusaha mengangkat kawan-kawan semua. Bahkan di konten Instagram kita setiap minggu kita ngangkat semua breeder yang ada di Indonesia gitu loh. Karena kita memang kalau Swasti pengen menang sendiri, pengen untung sendiri, atau pengen
semua dikuasai, bukan kayak gitu caranya. Kita melakukan cara yang sebaliknya kan. Kita berkolaborasi, kita kita ngajak semuanya untuk ayo sama-sama gitu loh. Bagaimana supaya mereka semua juga punya panggung, mereka semua punya kesempatan yang sama, nggak cuman, dan itu di cross di konsumennya swasti, dan itu nggak masalah, karena saya percaya yang namanya rezeki ya udah ada yang ada. Terus gini Mas, terkait dengan komentar yang sudah ada tuh ya, ketika orang bacanya sekarang setelah 2 tahun, dan mungkin yang ngebaca adalah seorang YouTuber baru, dan dia ngerasa baper, itu gimana Mas? Apakah dampaknya positif atau negatif? Komentar dari konten tersebut? Bisa positif, bisa negatif ya. Artinya kalau sebenarnya balik lagi, tujuan kita membuat konten itu kan sebenarnya pengen supaya kawan-kawan pun, siapapun itu, maksudnya siapapun, termasuk itu reminder juga buat kita, jangan sampai kita membuat konten yang menjerumuskan secara secara tahapan. Bagaimana misalkan membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan aslinya bagaimana Gapi itu hidup, misalkan gitu kan. Jangan sampai kawan-kawan yang masuk di dunia Gapi itu cuman kagol gitu loh. Kita cuman jaga ini, jangan sampai kawan-kawan yang masuk di dunia Gapi ini jadi kagol karena melihat konten-konten yang sebenarnya jauh lebih banyak di sana, di luaran sana, yang mungkin lebih jadi timeline, katakanlah gitu kan, dibanding konten-konten kami atau konten-konten lain yang mungkin mengedukasi dan sebagainya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, membuat konten itu nggak apa-apa, nggak ada salah, nggak ada yang salah. Kita sangat-sangat mensupport semua YouTuber baru itu, kita sangat mensupport karena mereka bagian dari perjalanan penting pergupian tanah air itu. Kalau nggak ada kawan-kawan kita semua ini, mungkin Gapi juga nggak akan pernah jadi top 5 seperti sekarang gitu loh. Saya sudah mencatatkan diri bahwasanya tidak ada niatan jahat atau jelek di balik itu semua. Tujuan kita baik, hanya karena situasi dan kondisi itu ternyata banyak kepala yang mungkin punya pemahaman dan pemikiran yang sulit untuk dikompromikan secara bersama, ya inilah yang terjadi. Tapi nggak apa-apa, ini dinamika, namanya dunia hobi. Ketika memang ada 1, 2, 3 dan sebagainya, ya ini serunya, nggak apa-apa. Masyarakat malah justru bisa memilih mana yang menurut mereka lebih sreg dari sisi hati ya. Oke, terima kasih Mas Danang sudah menjawab rasa penasaran saya mungkin selama 2 tahun. Tapi jujur lama ya, 2 tahun. Lama kan, 2 tahun konten itu kalau nggak salah. Dan jujur saya cerita ini adalah apa yang saya rasakan. Jadi kenapa kok saya membuat konten ikan pemula itu, menurut saya pribadi itu adalah yang saya rasakan, dan saya percaya juga saya nggak sendiri, banyak orang yang tidak berbakat untuk pelihara ikan itu juga merasakan hal yang sama. Itulah motivasi saya kenapa kok ikan-ikan pemula itu saya golongkan berdasarkan yang daya tahan tubuhnya kuat dulu. Tapi ternyata dari sudut pandang Mas Danang adalah ketika dia di-breed itu hasilnya tidak banyak yang menyimpang. Gitu Mas ya? Mungkin konten ini sudah cukup panjang, dan nanti kita mungkin akan bagi 2 part karena melihat ini cukup panjang, dan semoga harapan saya seperti Mas Danang bilang adalah ambil manfaatnya, dan apa yang menurut kalian baik itu diterapkan, apa yang menurut kalian dari konten ini tidak baik, yuk cerdas-cerdaslah dalam melihat sebuah konten. Maju terus Indonesia.